Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang tokoh-tokoh dengan spektrum autis yang sukses dan berprestasi. Kalian harus tahu bahwa seorang autisme tidak berarti bodoh atau ber-IQ rendah. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah tokoh di Indonesia maupun tokoh dunia yang dikenal sukses dan berprestasi. Bahkan sebagian dari mereka adalah penemu sejumlah produk intelektual yang berperan penting dalam sejarah hidup manusia. Ya, memang tidak bisa dipungkiri jika masih ada saja orang yang beranggapan bahwa seorang penyandang autisme akan sulit mencapai kesuksesan. Namun meski sering dipandang sebelah mata, ternyata banyak sekali para penyandang autisme yang sukses. Maka dari itu, simaklah ulasan data tentang beberapa penyandang autisme yang berprestasi di usia sekolah dan tokoh penyandang autisme yang sukses di usia dewasa berikut ini. Yang pertama yaitu Rama Dhani Syafriat. Rama adalah penyandang autis Asperger yang lahir di Kediri pada tahun 2000. Rama memiliki hobi di bidang IT dengan menguasai AutoCAD, Google 3 dimensi, serta membuat film 3 dimensi. Rama juga mempunyai minat yang besar pada ilmu astronomi. Oleh Junior Chamber Internasional Indonesia, Rama diundang ke beberapa event, termasuk Walk for Autism. Sebagai autistik, pencapaiannya hebat, bahasa Inggrisnya bagus sekali, pengetahuan astronominya luar biasa. Passion Rama berada pada bidang ilmu astronomi. Rama banyak belajar dari internet. Dua, Michael Anthony, seorang remaja usia 17 tahun, kelahiran Jakarta, penyandang tunanetra dan autis, mampu menunjukkan kepiawaiannya dalam bermusik. Ia mendapat penghargaan rekor dunia sebagai pianis tunanetra dan autis. Usia 13 tahun, mempergelar resital masterclass di Jaya Suprana School of Performing Arts. Michael Anthony sejak lahir tunanetra dan autis, namun pada usia 8 tahun, tanpa mendengar notasi musik, dan tanpa bimbingan siapapun, hanya karena kebetulan, beberapa kali mendengarkan rekaman 3 mahasonata, mahakarya Ludwig van Beethoven, dia mampu hafal serta mampu utuh mempergelarkan sonata opus 13 dalam C kecil. Thomas Andika, seorang pemuda Indonesia, mampu meraih prestasi dan sukses melalui seni melipat kertas asal Jepang atau origami. Dalam sehari, Thomas mempelajari origami secara otodidak. Berkat ketekunannya, dia bisa membuktikan bahwa penderita autis mampu berprestasi. Dalam sehari, Thomas mampu menyelesaikan sebanyak 30 origami. Kemudian hasil karyanya dijual, dan hasil penjualannya digunakan untuk membantu anak-anak sesama penyandang autis. Thomas diketahui sebagai penyandang sindrom autisme sejak berusia 2 tahun. Pada Juli 2016, Thomas mendirikan Thomas Origami Gallery. Lewat galeri inilah, dia mencoba berbagai ilmu dan mengajarkan kepada teman-temannya. Inilah saintis kenamaan dunia yang lahir pada 14 Maret 1879. Tokoh yang populer disapa Einstein ini adalah seorang ilmuwan fisika teoritis. Ia dipandang sebagai ilmuwan terbesar pada abad ke-20 pada tahun 1921. Ia juga dianugerahi Nobel dalam bidang fisika untuk penjelasannya tentang efek fotoelektrik dan pengabdiannya pada fisika teoritis. Namun siapa menyangka jika sebelumnya Einstein sering dianggap sebagai pelajar yang lambat karena ia memiliki gangguan disleksia. Anak dengan gangguan semacam ini tidak mampu membaca dan menulis. Dengan demikian, ia memiliki kesulitan dalam menyerap informasi. Ada beberapa pendapat mengemukakan bahwa ia memiliki gangguan mental, yaitu gangguan sindrom Asperger. Sindrom ini merupakan salah satu bentuk gangguan spektrum autistik. Namun segala kekurangan yang dia miliki tak menjadikannya terpuruk, justru sebaliknya, ia mampu menunjukkan pada dunia bahwa ia bisa
Bill Gates. Nama ini mungkin tidak asing terdengar di telinga. Nama lengkapnya adalah William Herr Gates III. Ia adalah seorang pemilik Microsoft, ahli komputer, dan salah satu yang terkaya di dunia. Ia lahir di Seattle, Washington, 28 Oktober 1955. Para pakar autis mengatakan bahwa ia adalah salah satu tokoh yang berada dalam salah satu spektrum autis. Beberapa pakar autis menyatakan hal tersebut dengan melihat gelagat dari pemilik Microsoft itu yang berbicara singkat, menonton, dan selalu menghindari kontak mata saat berbicara. Steven Wiltshire. Steven Wiltshire lahir di London pada 24 April 1974. Wiltshire adalah seorang anak laki-laki yang pendiam dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Ia didiagnosis sebagai penyandang autis sejak berusia 3 tahun. Wiltshire terkenal karena lukisannya, yaitu London Eye. Lukisan itu memiliki panjang 3,5 meter dengan melukiskan bentang 25 kota London. Steven Wiltshire mampu melukisnya berdasarkan ingatannya setelah melihatnya sekali dari dalam helikopter. Wiltshire dianugerahi gelar MBA atau Most Excellent Order dari Kerajaan Inggris atas kontribusinya di dunia seni pada tahun 2006. Ia belajar seni lukis di City dan Guild Art College. Wiltshire adalah pria dengan autis. Secara spesifik, kemampuan yang ia punya disebut dengan sindrom Savant.